Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlinawati Mahmud, kelas Perbankan Syariah B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Ghasab. Ghasab secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya memaksa. Sedangkan secara terminologi atau istilah, ghasab adalah mengambil harta orang lain dengan terang-terangan. Kalau mengambil itu dengan sembunyi-sembunyi disebut mencuri. Menurut syarah Bulughul Maram, ghasab itu mengambil sesuatu dengan cara yang tidak hak atau tidak seizin dan pasti mengambilnya tidak sepengetahuan orang yang mempunyai barang. Ini kasusnya sama-sama mengambil dan nantinya tidak ada niatan untuk dimiliki secara total atau dimiliki sepenuhnya. Itu barang yang diambil biasanya dikembalikan di tempat awal mula barang tersebut, atau paling tidak dekat dengan tempat awal mula barang itu diambil. Sedangkan menurut dari Tarjuman Khulaso kitab Kifayatul Akhar, ghasab adalah mengambil harta orang lain dengan terang-terangan. Jikalau mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi dinamakan mencuri. Sekarang mulai membahas tentang hukum ghasab itu sendiri. Perbuatan ghasab merupakan tergolong dosa besar. Ghasab termasuk dosa sebab mengambil tanpa izin pemiliknya. Perbuatan ghasab merupakan perbuatan yang dilarang. Padahal Allah sudah berfirman, yang tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian orang yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Dan dengan menyebutkan surah Al-Mutaffifin pada ayat 1, yaitu kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang kebanyakan di masyarakat. Sebagai contoh kecil yaitu kurangnya takaran pada suatu timbangan atau dengan pemahaman yang mudah, itu adalah orang-orang yang sering mengurangi timbangan. Faktor-faktor penyebab. Membahas tentang ghasab itu merupakan suatu perkara yang kompleks. Maka dari itu, kita lebih baik melihat motivasi apakah yang dilakukan si pelaku perbuatan ghasab tersebut. Dengan motivasi karena terpaksa atau darurat atau sekedar kebiasaan yang sudah mentradisi atau sifat yang sudah menjamur pada si pelaku ghasab. Pernyataan tersebut akan lebih rinci pada pembahasan, yaitu yang pertama, faktor individu atau lemahnya kesadaran untuk tidak berbuat ghasab dan suka meremehkan sesuatu. Dan faktor kedua yaitu faktor lingkungan atau pola interaksi yang terlalu dekat dan tidak ada sosok teladan. Dan faktor yang ketiga ada faktor situasional dan faktor kultural. Hikmah menghindari ghasab yang pertama, terwujudnya sifat damai dan rukun terhadap teman atau lingkungan. Yang kedua, sifat tenggang rasa yang sangat besar, adanya sifat kedisiplinan dan kejujuran yang terbentuk oleh masyarakat, ketergantungan pada teman, dan yang ketiga, tidak ceroboh dalam bermasyarakat. Dalam Islam, hukum ghasab itu adalah haram atau dilarang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang melakukan kezaliman dengan mengambil sejengkal tanah, maka Allah akan menimpakan padanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dikutip dari Hasbiyallah dalam buku
sudah syarikahmu amalahmu. Ancaman gasab juga tercantum dalam hadis. Barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya, Allah memastikan baginya neraka dan mengharamkan surga baginya. Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, meskipun barang yang kita pakai barang yang ringan atau sederhana?" "Ya, meskipun sejengkal siwak," jawab Rasul. Hadis riwayat Muslim, Al-Nasai, dan Imam Malik. Contoh gasab. Gasab ini berbeda dengan pencurian. Jika pencurian dilakukan secara diam-diam, maka gasab dilakukan secara terang-terangan. Namun, keduanya sama-sama tanpa diketahui oleh sang pemilik barang. Perihal gasab ini juga tidak serta-merta untuk benda yang terlihat, tetapi juga bisa berupa kepemilikan tempat, lahan, rumah, dan sebagainya. Itulah tadi pembahasan materi mengenai gasab dari saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.